sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karena menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara ha ha ha. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karena menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Ini negara punya siapa? Aku bertanya kepada Tuhan, pemimpin bangsa. Ingatlah Tuhan duduk di sana. Karena siapa? Karena kita memilih Tuhan. Aku memilih mereka. Berjuta rakyat memilih juga. Berharap Tuhan bisa membela derita rakyat Indonesia. Aku memilih mereka. Berjuta rakyat memilih juga. Janganlah Tuhan kau berdusta, melukai Indonesia.
saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Lagu ini kupersembahkan sebagai rasa hormat saya kepada tuan-tuan di sana, juga sebagai ungkapan derita kami yang tak pernah usai. Ini negara punya siapa? Aku bertanya kepada Tuhan, pemimpin bangsa. Ingatlah Tuhan duduk di sana. Karena siapa? Karena kita memilih Tuhan. Aku memilih mereka. Berjuta rakyat memilih juga. Berharap Tuhan bisa membela derita rakyat Indonesia. Rakyat jelata tak berdaya. Jangan bodohi mereka. Mereka pun bisa marah bila kau dustai dia. Rakyat jelata bisa marah bila kau dustai dia. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Ambil itu, udah bilang foto kawasan hutan. Ini yang rumah, iya rumah. Ini juga kota hutan. Inilah pengumuman
merusak hutan milik dari kehutanan. Yang tumbuh di sini adalah tanah-tanah masyarakat yang memiliki PBB yang dikuasai secara turun-temurun, yang ditanami coklat-coklat sebagai penghasil kehidupan perekonomian masyarakat. Kemudian dari sisi kiri saya ini adalah rumah-rumah penduduk masyarakat yang masuk kawasan hutan, yang memang menurut konon cerita sejarah bahwa desa ini atau dusun Jampu-Jampu ini merupakan sebuah desa pemukiman tua sebelum Indonesia merdeka sudah berdiri sendiri di sini, dan merupakan sebuah kota yang masuk kota kecamatan Lalah Batang yang tertua Kuburan masuk ya, daripada sudah lama di. Berarti ini kan itu perkampungan dulu Pak tuh sejarah. Dan ada ke perubahan ada Kuburan ini duluan dari tahun 45 di tahun ini ada kuburan. luas sekali soalnya ini kuburan. Iya. inilah Sampai di sana. inilah pekuburan tua yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi kuburan-kuburan tua ini adalah merupakan sebuah saksi sejarah bahwa areal hutan lindung ini merupakan adalah peninggalan sejarah, menandakan bahwa pemukiman penduduk di sini pernah menjadi sebuah pusat kegiatan masyarakat. Maka perlu barangkali, tapi setelah dicap oleh pemerintah untuk dijadikan hutan lindung, maka masyarakat tinggal melakukan pemeliharaan dan bahkan masih ada yang memakai untuk melakukan penguburan mayat baru. Jadi saksi ini merupakan sebuah saksi sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Maka ini merupakan sebuah persoalan bagi masyarakat, dan pemerintah harus bisa menyelesaikan. Fungsikan sampai sekarang ini kuburan. Cukup lama. Masih ada juga yang Keluar ya? Iya, mungkin begitulah. Itu mungkin teman sana ada jalan. adalah patok pinggiran batas areal kawasan hutan. Sementara ini menjadi pemukiman masyarakat yang memiliki PBB wajib pajak sebagai hak penguasaan yang dilakukan oleh dan beberapa areal masyarakat memiliki sertifikat hak kepemilikan. Jadi dalam hal ini sangat luar biasa masyarakat mengalami permasalahan, penderitaan yang harus kita mencari solusi dalam hal persoalan ini demi kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, keadilan masyarakat, serta hak asasi manusia yang tidak bisa kita pungkiri. Dalam hal ini siapapun tidak ada orang yang dapat menghalangi orang untuk memiliki hak kepemilikan. Itu dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memiliki tanah secara sosial, secara hukum, mendapapkan perlindungan. Ya, Bu ya? Sejak kapan tinggal di sini? Emang kan tahun rekumannya? Kami bicara lagi. Karena 9 tahun. Oh, 9 tahun ya. Oh, Serani tahu? Oh iya. Ibu program transmigrasi? Iya. Oh, program transmigrasi, Bu. Berapa kepala keluarga pada iletengnya Ibu itu? Jangan ini udah angka. Maksudnya berapa orang kepala keluarga menjadi anggota transmigrasi? Jangan tahu masih di anggota. Tadi Transmigrasi. tak anta. Jangan ini di regular anda boleh. Enggak deh. Siaga tahu yang masuk
program transmigrasi. Oh, siaga nih tahu sama program transmigrasi. Bahasa ya. Bulan ini Pak bisa 100 kurang deh. 100. Oh, ada 100, 150 150 semua ya. 100 dong. Oh iya. Jadi dalam hal ini pemerintah pusat memberikan dan membangun perumahan transmigrasi 150 unit rumah. Saya kira dengan demikian kami sangat mengharapkan pemerintah pusat ini menjadi sebuah keseriusan untuk dipikirkan, untuk diselesaikan, bahwa kawasan ini betul-betul harus memberikan kebijakan mengeluarkan dari kawasan area hutan, karena bila tidak dipikirkan maka penderitaan rakyat akan terus-menerus akan dialami. Inilah anak-anak yang lahir di tengah pemukiman transmigrasi yang merasa hidupnya terancam dan hidupnya resah karena pemukiman ini masuk area kawasan hutan lindung. Pertumbuhan mereka ini adalah generasi-generasi bangsa, anak-anak bangsa, cikal bakal sebagai anak-anak bangsa. Tapi serakangan. Ya. Ya ketemu. Nanti kasih. Oke. Ya Ibu ya. Selamat ya. Kita ini berjuang bukan melanggar. Kita menegakkan hukum. Ya, nih. Sekolah. Sekolah ya. Kalau sekolah nanti kan bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati Sopeng. Saya Andi Hairawati, sarjana hukum, ketua LSM dan selaku advokat. Saya minta bantuan teman-teman ada LSM 12 dan Makassar. Semua LSM ini minta. Dan saya diangkat oleh teman-teman LSM Makassar adalah ketua koalisi LSM se-Sulawesi Selatan. Jadi saya menaungi 12 LSM militer dari Makassar. 4 pengacara termasuk saya. Dari gambar ini ada gambar waktu kami aspirasi tanggal 26 di DPR. Ini ketua DPR di depan kami, ketua komisi dan lain sebagainya, saya dengan masyarakat. Nah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, harus bisa, harus tahu bahwa penegak hukum itu ada 4 pilar. 1, kepolisian. 2, kejaksaan. 3, pengadilan. Dan 4, advokat atau pengacara atau pembela. Polisi, kejaksaan, pengadilan digaji oleh negara. Pengacara adalah hanya mendapatkan upah jasa kepada klien tergantung dari kesepakatan. Loki 1 miliar, Loki 2 miliar, Loki 100 juta. Ya, pengacara memang mahal. Tetapi alhamdulillah hari ini saya belum pernah transaksi sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka risiko mewajarkan. Pengacara juga bisa gratis, tergantung dari kesepakatan. Jadi mungkin pengacaranya ini gratis, karena saya tidak pernah bikin MOU. Siaga wajarkan. Karena kenapa? Ini panggilan hati nurani. Siaga luar na tanah tak? Ya. Ada di sana. Jati, ada bi? Sekolah. Pangi. Biasa kata lo aja takut. Biasa modal. Selama ini dia tuh karena dari polisi.
Ya? Oh, ada tiket ke utara? Iya. Kenapa makan ini tiket tak? Iya. Oh, tahu aja saya di juta. Ini dia dapat terus. Oh, iya. Jadi Bapak ini juga adalah bagian daripada korban penegakan hukum sesat. Saya katakan sesat karena kenapa? Tapal-tapal batas hutan itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang diatur dalam undang-undang. Maka saya harap pemerintah pusat atau Menhut harus menghentikan atau meninjau ulang area batas hutan lindung yang ada di kawasan Sopen, yaitu hutan lindung Laposo Nenek Conang. Karena Bapak ini ternyata menebang kayu di kebunnya sendiri untuk bikin rumahnya yang sudah hampir rubuh, tetapi ditangkap oleh dinas kehutanan. Ternyata dia juga bisa lepas ketika Bapak ini membayar denda sebanyak 1 juta rupiah. Saya kira demikian hasil wawancara yang dengan Bapak ini. Berdoa ya Pak ya, mudah-mudahan ya perjuangan kita ini, Pak Menteri di pusat itu mengambil kebijakan meninjau ulang bahwa tapal batas di Laposo Nenek Conang harus ditinjau ulang. Begitu Bapak ya. Supaya kembali. Berdoa kembali. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalan. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus.
sebentar lagi ini kita akan sambut Koalisi LSM selaku pendamping Forum Rakyat Tertindas Sopeng. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur sikima puji lawa asesere arajana pengallahu ta'ala, karena pada hari ini angkata maning naware muka ajap-ajapang adisi-disinya sehingga angkaki pada hadir kondonge untuk perjuangkannya yasange kebenaran dan keadilan. Jadi ulangi makada angka ki melok perjuangkannya yasange kebenaran keadilan. Kebenaran dan keadilan itu bernilai di atas segala-galanya. Ya, kalau kita bicara materi bisa ditahu nilainya dengan jumlah atau menyebut angka. Tetapi kalau kita berbicara kebenaran dan keadilan, sisa Tuhan yang tahu. Angka namanya nawara kita pengolah ta'ala pada sehingga angka ki pada lejai ion ronge untuk perjuangkannya apa yang saya sebut tadi. Begitu pula dia lupai masalah nanya mapasalama khususnya ini mempunyai keyakinan selaku umat Islam lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedir patau na paturu pung Allah Ta'ala untuk menjadi contoh mana sini na ummah. Karena kejujuran beliau sehingga dihargai oleh seluruh manusia di penjuru dunia ini. Inilah yang kita mau tuntut. Tidak terlalu banyak, cuma satu kata Pak, kejujuran. Ya, satu kata, kejujuran. Kenapa kejujuran itu perlu dituntut? Karena kita sudah menyadari, kita sudah memahami, dalam arti kata secara hukum sudah ada bukti bahwa selama ini ada kebijakan dari bapak-bapak kita yang khususnya menjadi pemerintah yang menurut aturan atau undang-undang ada yang menyimpang. Itulah yang kita meluruskan supaya kita capai yang namanya kejujuran. Selanjutnya perlu papai maneki, ya, perlu papai maneki khususnya ini raya makuturu pemo selaku pemerintah atau pejabat yang sempat mendengar bahwa meloki juga kebulana wakilita kita tidak mau mendatangi musuh. Ya, saya ulangi, kita mau mendatangi rumah wakil kita selaku rakyat. Kita tidak mau mendatangi musuh. Jadi ini raya ai pahangi, maka datangnya bali melojokai. Maka memang ini teman-teman lebihku bayi angkai berposisi selaku anggota DPR, baik berposisi selaku pemerintah, maka daya melo angka insya Allah ya tondreso sama kantor ternyata tu balita. Kesempatan ini saya mau berkata, kita selaku masyarakat Pak, ibaratnya contoh di dalam berbangsa bernegara, kita ambil contoh kelompok terkecil adalah keluarga. Di dalam keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak. Begitu pula kita berbangsa bernegara, kita harus
mendengar kata-kata selaku orang yang dituakan, selaku orang yang dihormati, tentunya dalam hal ini adalah eksekutif bersama legislatif. Jadi saya ulangi kembali, kita mau datang, ibaratnya yang saya katakan tadi, anak ingin menemui orang tuanya, rakyat ingin menemui pemerintahnya bersama wakilnya. Olehnya itu, saya himbau khususnya kepada institusi dalam hal ini penegak hukum, utamanya dari bapak-bapak yang terhormat dari kepolisian. Tolong Pak, kami diayomi. Tolong Pak, kami dilindungi. Kalau kami salah Pak, itu sangat hal yang wajar, karena memang kami cuma masyarakat yang bodoh. Tetapi di balik kebodohan itu Pak, tolong kami dihargai, karena kami bukan manusia hutan Pak. Kami bukan monyet Pak, tetapi kami juga manusia. Manusia yang ditempatkan di dalam hutan. Tetapi bagaimanapun, dimanapun saya ditempatkan, tetap kami Pak merasa manusia. Ya, beda Pak kalau memang orang hutan, biar ditempatkan di 7 susun dari bangunan yang bersusun, tetap orang hutan. Makanya itu saya himbau kepada Bapak, tolong kami diayomi Pak, tolong kami dilindungi, utamanya dari segi keamanan mulai berjalannya aksi damai ini. Dan selanjutnya saya mau sampaikan lewat kesempatan ini khususnya kepada institusi atau instansi penegak hukum, bahwa kami datang Pak, insya Allah mudah-mudahan terakhir aksi damai. Dalam arti kata, jangan sampai proses untuk mencari solusi yang terbaik demi kebaikan pemerintah dan demi kebaikan rakyat membutuhkan waktu yang lebih dari 1 hari. Karena kami merasa selaku anak Pak, kami merasa selaku rakyat dari beliau-beliau, maka kami siap menunggu dengan jangka waktu yang tidak terbatas sesuai kemampuan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mungkin secara tersurat kami tidak sempat tuangkan atau tulis di dalam surat tersebut selaku pemberitahuan aksi damai ini. Jadi intinya, pada mana kini selesurku, maka dah degaga Bali melo ijokai. Insyaallah mudah-mudahan angka mengkalingai itu boleh maperintata, maka tu wakilita, maka dah ye beloi angka ko kantorona insyaallah rupa to manung. Di magaga macam naloi macue lebih-lebih itu aluna. Insyaallah to manung. Jadi koto mana Pak, kita tahu Kak, supaya si Pak tahu ki. Maka ni rakapan sempat uparing ngarangi mana ki. Sedikit saya tambahkan, semenjak kita Pak tinggalkan tempat ini, tolong ikuti aba-aba, utamanya dari kepolisian kita, demi kelancaran keamanan kita sendiri. Begitu pula kenyamanan keluarga kita yang kebetulan tidak sempat bergabung bersama kita. Maksudnya di perjalanan tolong kita tertib demi keselamatan khususnya untuk kita sendiri dan keluarga kita yang kebetulan bersamaan mempergunakan jalan umum tersebut. Inilah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersatu dan bergandengan tangan untuk satu tujuan. Tak peduli panas dan tak peduli hujan,
kami kan tetap bertahan. Rapatkan barisan untuk hadapi tantangan. Bersatu tak bisa terkalahkan.